Nama saya Lu Zeng. Aku adalah ahli menjahit mayat yang diwariskan selama ribuan tahun. Tentu saja. Tapi aku lebih suka dipanggil Pen. Jahit. Yang disebut menjahit mayat adalah membuat yang meninggal yang cacat bisa dikubur dengan utuh, supaya tenang di alam kubur. Dan akulah satu-satunya di dunia ini penjahit mayat terakhir. Terima kasih atas kerja kerasmu, beristirahatlah dengan tenang. Nyonya, kita sudah datang 3 kali, orang brengsek ini masih tidak mau menemui kita. Jangan-jangan dia tidak punya kemampuan sungguhan. Jangan sembarangan bicara, Jenderal. Sudah bilang bertahun-tahun lalu, jika terjadi kecelakaan pasti harus meminta Tuan Lu turun tangan. Nyonya, 2 kali sebelumnya kita pulang dengan tangan kosong atau ditolak mentah-mentah. Hari ini kita bahkan membawa emas batangan. Dia malah masih tidur di dalam dengan pintu tertutup. Diam. Sejak dulu kala di Tiongkok ada tradisi. Sebelum dikubur, harus utuh dulu. Mayat cacat tidak dijahit. Siapa yang berani mengubur? Tuan Lu adalah satu-satunya di dunia ini penjahit mayat terakhir. Jika kita mengganggu dan menyinggung perasaannya, dia tidak mau menjahit mayat Jenderal. Bagaimana Jenderal bisa tenang dikubur? Bagaimana Tuan Muda bisa melindungi pasukan Lin dari tangan kepala staf? Nyonya, Anda begitu terhormat. Dia masih bersikap angkuh. Menurutku, yang tinggal di gubuk ini bukan orang hebat sama sekali. Hei, berhenti. Hei, Lu, aku hitung sampai 3. Jika kau tidak keluar aku, suruh orang membakar halaman reotmu ini. Hantu? Sekelompok orang tidak berguna. Istana Jenderal benar-benar sia-sia memberi makan kalian. Anda adalah Tuan Lu. Nyonya, anak ini kelihatan lebih muda beberapa tahun dariku. Bagaimana mungkin dia paham menjahit mayat? Bahkan melihat babi disembelih, mungkin bisa bikin dia ngompol ketakutan. Nyonya muda, masuklah soal Jenderal Lin, aku sudah tahu, dan jika kau masih mengacungkan pistol padaku, yang tidak bisa tenang dikubur bukan hanya Jenderal seorang. Aura yang sangat berbahaya. Dulu Jenderal Lin menyelamatkan nyawaku. Hari ini sudah sepantasnya aku menjahit mayatnya sekali. Mengembalikan tubuhnya yang utuh. Pastikan dia dikubur dengan terhormat. Kenapa kalian diam? Dorong kuat-kuat ke dalam. Jika kalian menunda waktu baik ayahku dimasukkan ke peti mati, aku akan menembak kalian. Sao, Tuan Muda. Peti mati Panglima terlalu aneh. Kawan-kawan, tidak bisa masuk. Tidak berguna. Enyahlah, biarkan aku yang melakukannya. Tuan Muda, Anda tidak apa-apa. Kenapa begitu berat? Begitu kuat amarahnya. Peti mati ini mengandung amarah. Kalian tidak akan bisa memasukkannya. Siapa kau, berani main-main di rumah Panglima? Ziang, Jangan kurang ajar pada Tuan Lu. Tuan Lu. Ajudan, bukankah kalian bilang ibuku? Pergi menjemput tukang jahit mayat. Di mana orangnya? Tuan Muda, ini yang diundang oleh Nyonya, tukang jahit mayat, Lu Zeng. Terlihat begitu muda. Berani bicara omong kosong tentang ayahku? Sekumpulan sampah. Untuk apa aku memelihara kalian para pemas? Pergi, ambil palu, bongkar pintu gerbang, bongkar ambang pintu. Hari ini harus memasukkan ayahku. Tidak bisa. Jiang, pintu ini tidak boleh dibongkar. Ayahmu semasa hidup sangat menjaga martabat. Tidak mengizinkan siapapun menyentuh sehelai rumput pun di istana ini. Ibu, jangan campur tangan. Ajudan, bongkar pintu. Jangan buang tenaga. Arwah tidak mau pulang. Bahkan jika kau bongkar seluruh rumah, pintu ini tidak akan bisa dilewatinya. Diam. Berani lagi bicara menakut-nakuti, aku tembak kau. Ziang, Panglima Sande tidak rela. Arwahnya tidak mau mengakui pintu gerbang istana Panglima ini. Ini namanya dendam menekan peti mati. Jika tidak menyelidiki penyebab kematiannya yang sebenarnya, tidak meluruskan ketidakadilannya, dia tidak akan masuk ke pintu rumah. Kau bohong. Ayahku gugur demi negara. Apa mungkin ada ketidakadilan? Berani-beraninya kau mengutuk keluarga Lin di sini. Sekarang aku akan mengirimmu menemui ayahku. Ziang, letakkan senjatamu. Tuan Lu adalah orang yang kami undang untuk membantu, bukan tahananmu.
Panglima Lin. Tidak peduli seberapa besar ketidakadilan yang kau alami, Karma ini, aku, Lu, akan membantumu menagihnya satu persatu. Malam ini hujan deras. Pulang dulu dan istirahatlah. Pintu ini, aku yang akan membawamu masuk. Pergi. Panggil saja 2 orang yang tangan dan kakinya utuh ke sini. kau dengar? Tuan Lu sudah bicara. Cepat pergi ke sana. Baik. 8 pria kuat pun tidak bisa mengangkatnya. Kau panggil 2 orang setipis ini. Ini tidak mungkin. Si manis? Dari mana datangnya si manis ini? Berhenti. Ini kucing hitam penjaga mayat. Cepat buka peti mati itu. Jangan biarkan dia mengganggu Jenderal Lin. Kalau tidak, mayat Jenderal Lin tidak bisa dijahit lagi. Jangan membesar-besarkan. Ini hanya kucing kecil, kan? Kucing kecil? Coba lihat baik-baik. Kucing kecil itu matanya bercahaya hijau, pasti ada niat jahat. Ziang, dengarkan Tuan Lu. Jangan biarkan kucing hitam mengganggu ayahmu lagi. Ajudan, cepat lakukan. Apa yang kalian tunggu? Segera, cepat buka peti mati. Ini, bagaimana ini bisa? Ayahku. Nyonya turut berduka cita. Panglima. Hei, Lu. Ayahku kenapa jadi begini? Apa ini perbuatanmu? Ziang, cukup. Lepaskan Tuan Lu segera. Tuan Lu. Kenapa Panglima jadi begini? Ternyata terlambat selangkah. Panglima Lin memang dibunuh. Sekarang kucing hitam menjaga mayat, membuat dendamnya meluap. Sehingga wajahnya membusuk. Wajah-wajah membusuk. Tuan Lu, kalau begitu, mayat Panglima masih bisa dijahit? Tetap harus dijahit. Meski tidak bisa, tetap harus dijahit. Kalau menunda besok, para panglima perang dari berbagai daerah menghadiri penghormatan terakhir, aku tidak akan selesai denganmu. Nyonya, hubunganku dengan Panglima Lin, aku akan menggunakan semua ilmuku untuk mengembalikan tubuhnya utuh, agar ia bisa dimakamkan dengan tenang. Panglima. Mayat Panglima, kenapa bisa bergerak? Tuan Lu, aku, Lin Ziang, sungguh buta. Tidak tahu diri. Keahlianmu ini, aku bersujud padamu. Belum perlu senang dulu, aku hanya menggunakan jarum untuk menjahit tubuh Panglima Lin, tapi ini hanya sementara. Agar ia benar-benar bisa dimakamkan dengan tenang, harus ditemukan pelaku yang menyakitinya. Apa? Jangan senang dulu, aku hanya menggunakan jarum untuk menjahit jenazah Jenderal Lin, tapi ini hanya sementara, agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Kita harus menemukan pembunuhnya. Tuan Lu. Apa yang Tuan katakan barusan itu benar? Ayahku benar-benar dibunuh orang? Saat aku menjahit tubuh Panglima, aku menemukan tidak hanya kulitnya hitam. Sumsum tulangnya juga hitam. Artinya pembunuh meracuni Panglima dulu lalu menggunakan bom untuk meledakkannya hingga tak dikenali agar terlihat seperti di medan perang seolah-olah dia tewas karena bom. Mustahil, Tuan Lu ayahku adalah jenderal pahlawan perang melawan Jepang. Sangat dicintai rakyat. Bagaimana mungkin diracuni? Apakah Panglima punya musuh waktu hidup? Musuh? Mungkinkah? Kepala Staf? Kepala Staf, jenazah Panglima Lin sudah dibawa kembali ke kediaman Panglima. Kudengar keluarga Lin sekarang kacau balau. Pak Tua Lin ini juga orang yang tidak tahu situasi. Mau jadi pahlawan nasional melawan Jepang. Dia tidak mau yang baik, malah memilih yang buruk semua. Karena perbuatannya sendiri, pasukan Lin hanya di tanganku bisa berkembang. Maju Pak Tua Lin mati. Keluarga Lin tinggal seorang hanya bisa minum tinta barat. Anak muda Lin Ziang tidak akan jadi apa-apa.
Kepala Staf besok pagi, peringatan 7 hari kematian. Tentu saja, pergi ke kediaman Panglima untuk mengantarnya ke peristirahatan terakhir. Lagi pula, mayat Jenderal Lin hancur karena bom. Jika tidak ada yang menjahit, mayat menjahitnya agar dia bisa dikubur dengan tenang. Bagaimana Lin Xiang bisa terus memegang komando pasukan Lin? Tuan Lu, Anda benar-benar punya cara agar ayah saya bisa menunjuk pelakunya? Tuan Lu, karena Anda bisa tahu itu racun, pasti bisa menemukan pelaku sebenarnya. Mohon tunjukkan kemampuan hebat Anda. Saya Lin Xiang, nyawa saya mulai sekarang milik Anda. Mohon Tuan Lu balaskan dendam Panglima Besar. Tuan Muda, hari ke-7 kematian Panglima Besar, siapa saja yang datang? Para panglima dan jenderal dari setiap faksi akan datang sendiri untuk memberikan penghormatan terakhir. Baik. Kalau begitu, biarkan Panglima Besar sendiri yang menunjuk pelakunya. Tenang saja, asalkan pelakunya ada di sana, saya bisa membuat Panglima Lin menunjuk pelakunya dengan mudah. Bagaimana persiapan yang saya minta tadi malam? Nanti saat pelakunya tiba, pasti akan ada bentrokan. Saya lumayan menjahit mayat, tapi kalau disuruh berkelahi, maaf saya tidak bisa. Tuan Lu, Anda begitu hebat, ternyata Anda tidak bisa berkelahi? Saya juga manusia biasa. Meskipun hebat, masih kalah dengan senjata api. Tuan Muda, sesuai perintah Anda, seluruh kota sudah dijaga ketat. Bahkan seekor lalat pun pasti tidak bisa terbang keluar dari kota Feng kita. Panglima Agung tiba. Xiang, aku dan Panglima Lin seperti saudara kandung. Sekarang melihat dia berakhir dengan mayat yang tidak utuh. Hatiku benar-benar hancur. Kepala Staf, terima kasih atas perhatiannya. Aku membawa pakar kedokteran barat, Dr. Bai. Menjamin jenazahnya bisa dikuburkan dengan utuh dan tidak akan membusuk selamanya. Tidak perlu merepotkan Kepala Staf. Mayat ayahku sudah dijahit dengan sempurna. Tidak mungkin. Panglima diledakkan menjadi 7 atau 8 bagian. Selain pengobatan barat kami dan seni timur yang sudah tukang jahit mayat yang lenyap, tidak ada yang bisa merangkainya. Kalian pasti membodohi kami. Xiang, kami dan Panglima Lin memiliki ikatan yang sangat erat. Kamu tidak boleh bercanda dengan jenazah Panglima Lin. Benar, keponakan. Jenazah Panglima Lin tidak boleh dipermainkan. Sepertinya kamu sebagai Panglima Muda juga terpaksa. Sebaiknya serahkan stempel komando keluarga Lin. Biarkan kepala staf ini yang mengelolanya sendiri. Jenazah Panglima Lin memang sudah dijahit. Tentara keluarga Lin tidak perlu diurus oleh orang luar. Siapa kau? Ini bukan tempatmu bicara. Ini adalah yang kamu sebut tukang jahit mayat timur, Lu Zeng, Tuan Lu. Pemuda semuda ini, kamu bilang dia tukang jahit mayat? Kepala staf, cepat suruh orang buka tutup peti mati. Hari ini kita akan menunjukkan pada semua betapa tidak berbaktinya Panglima muda ini dengan menipu rekan-rekan Panglima menggunakan mayat palsu. Orang, buka peti mati. Tuan Kepala Staf, apa kau tidak takut Panglima Lin bangkit dan menunjuk pembunuhnya? Bertahan hidup untuk menunjuk pembunuhnya. Orang yang dibunuh Panglima Ben, lebih banyak dari 3 orang yang pernah kau lihat. Jenderal Lin sudah hancur berkeping-keping. Apa bisa dia bangkit dari neraka? Aku ingin lihat siapa yang berani. Siapa yang berani menyentuh peti mati ayahku. Aku akan mati bersamanya. Xiang, kau berani mengarahkan pistol ke Panglima. Ini pemberontakan. Jasad Jenderal Lin harus diperiksa dengan teliti. Kau selalu menghalangi Panglima memeriksa mayat. Itu artinya, kau tak mau serahkan kekuasaan militer. Sudah siap, serahkan padaku. Panglima, kau harus pikirkan baik-baik, konsekuensi membuka peti mati dan mengundang bencana. Kau, sanggup menanggungnya? Kau. Bermain hantu. Kalian masih diam saja? Buka peti matinya. Siap. Jenderal Lin, siapa sebenarnya yang meracunimu? Kau sendiri yang tunjuk pelakunya di antara mereka.
Gawat. Panglima. Panglima yang mulia, kembali hidup lagi. Bangkit lagi. Kalian lihat Panglima, siapa yang ditunjuk? Ya, Kepala Staf. Mungkinkah Panglima benar dibunuh oleh Kepala Staf? Omong kosong. Kepala Staf adalah saudara Panglima. Tidak mungkin dia pembunuh. Jelas-jelas dia main trik kotor. Dr. Bai, jangan bertele-tele. Cepat ceritakan pada kami. Betul, Panglima sudah meninggal 7 hari. Kalau tidak bangkit, bagaimana tangannya bisa bergerak? Para hadirin, kalian mungkin tidak tahu. Fenomena ini dalam ilmu kedokteran barat disebut spasme kadaver. Spasme kadaver. Secara sederhana, setelah seseorang meninggal, sarafnya belum mati total. Otot pasti akan karena tertabrak, lalu bergerak. Seperti ayam yang disembelih, kepala putus, badan masih melompat. Semua itu reaksi alami. Ternyata reaksi alami. Dasar penipu kurang ajar. Berani di ruang pemakaman Panglima mempermainkan kami. Pengawal. Ambilkan. Orang kurang ajar ini yang menodai jenazah Panglima, segera hukum mati di tempat. Siap. Siapa yang menyuruh kalian mengangkat senjata, yang ditujukan kepada Tuan Lu? Semuanya, letakkan semuanya. Kepala Staf, apa maksudmu? Panglima adalah pemimpin pasukan anti-Jepang, dan juga saudara baikku. Aku tidak akan membiarkan orang yang tidak jelas, asal-usulnya, menodai jenazahnya. Kau? Bertindak? Aku lihat siapa yang berani. Tuan Lu adalah orang yang secara pribadi diperintahkan oleh Panglima untuk menjahit jenazah, penyelamat besar. Kalian berani di depan jenazahnya memegang senjata? Apa kalian benar-benar mengira keluarga Lin kami sekarang hanya tinggal janda dan yatim piatu mudah diintimidasi? Semua bicara baik-baik, turunkan senjata. Nyonya, Ziang masih muda dan berapi-api. Itu bisa dimaafkan. Tapi kenapa Anda ikut-ikutan bingung? Kepala Staf benar, kami tidak akan membiarkan orang yang tidak jelas asal-usulnya menodai jenazah Panglima. Apakah benar-benar kalian yang tidak mengizinkan, atau Kepala Staf yang tidak mengizinkan? Atau kalian diam-diam dari Panglima dari pasukan Lin menerima keuntungan dari siapa? Tanpa ragu melanggar wasiatnya. Dan memberontak? Aku tidak. Gaisan. Nyonya, kenapa kau lakukan ini? Semua saudara-saudara ini demi kebaikan Panglima. Katakan, sebenarnya orang apa? Apakah orang Jepang yang menyuruhmu mengacau? Bicara. Kamu sebenarnya siapa? Apa kamu orang Jepang? Siapa yang menyuruhmu membuat onar? Mereka juga pantas? Mau mati masih sombong. Si Bai, kamu cari San, pasukan Lin, dengar perintah, siapa berani tidak hormat pada Tuan Lu, langsung ditangani. Siap. Dr. Bai, turunkan pistol. Di ruang duka begini, bawa senjata, tidak tahu sopan santun. Tapi, Ziang masih muda, mudah tertipu. Sebagai paman, tidak bisa diam saja. Karena istri kakak berkata kamu tukang jahit mayat, kalau begitu, di ruang duka ini tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Jika memang punya kemampuan, saya akan suruh Dr. Bai menghidangkan teh dan meminta maaf. Jika ternyata penipu mengganggu arwah Panglima, maka pistolku tidak punya mata. Hei, Lu, kamu dengar? Jika ingin hidup, tunjukkan kemampuan aslimu. Kalau tidak, jangan salahkan peluru kami tidak bermata. Kalian berani? Cukup, Ziang. Karena Kepala Staf ingin melihat, biarkan yang diracun Panglima sendiri yang bicara. Apa? Hari ini aku lihat saja, bagaimana caramu membuat Panglima sendiri bicara. Pangdarah Panglima, kenapa hitam? Apa Panglima benar-benar dibunuh orang? Lalu, apa ini buktikan? Ya, apa yang bisa dibuktikan? Setelah orang meninggal, darah membeku. Lama-lama, otomatis jadi darah hitam. Kalau begitu kalian semua cium, apa ini darah hitam Panglima? Ini bukan bau darah busuk, lebih seperti bau obat asam. Bukan hanya asam dan busuk, darah ini kenapa juga menyengat mata. Sebelum Panglima diledakkan, sudah dibubuhi racun yang dijuluki di luar gerbang racun paling mematikan, rumput pemutus usus, jadi darahnya menjadi kental dan berbau busuk. Kau omong kosong. Aku ini belajar kedokteran dan resmi belajar di barat.
Kok tidak melihat kalau Panglima diracun lebih dulu? Menurutku jelas-jelas kau bersekongkol dengan orang Jepang berbuat makar. Apa benar diracun? Tunggu aku membedah mayat Panglima, akan langsung tahu. Cukup. Jenazah Panglima tidak boleh kalian perlakukan seperti ini. Tuan Komandan, apa kau merasa bersalah? Omong kosong. Meskipun Panglima diracun, itu pasti musuh yang melakukannya. Apa hubungannya denganku? Kalau memang tidak ada hubungannya denganmu, kenapa kau begitu terburu-buru bicara tentang apa yang musuh lakukan? Apa kau merasa bersalah? Jangan menuduh sembarangan. Semua orang di sini tahu, di markas depan banyak orang dan banyak mata, pasti musuh menyusup ke markas dan meracuni Panglima. Ziang. Saat bekerja, tolong panggil sesuai jabatan. Panggil aku Xiao Shuai. Baik, Xiao Shuai. Tapi Panglima diledakkan. Itu juga fakta yang tak terbantahkan. Bagaimana kau bisa hanya percaya pada perkataan orang bermarga, lu seorang? Dengan begini, bagaimana kami semua yang ikut Panglima, para saudara tua ini bisa percaya? Bagaimana puluhan ribu prajurit pasukan Lin yang melawan Jepang bisa percaya? Karena komandan memaksa mengatakan Panglima dibunuh dengan ledakan, maka saya, Lu, ada satu hal yang ingin kutanyakan pada komandan. Apakah seseorang yang terkena ledakan, tidak peduli seberapa tiba-tiba, secara naluriah, sebelum mati pasti akan menarik napas dalam-dalam? Benar. Maka, asap mesiu dan bubuk mesiu di ruangan serta abu dan tanah hitam, apakah akan langsung masuk ke paru-parunya? Benar? Maka saya, Lu, minta komandan untuk melihat dengan saksama. Apa yang sebenarnya ada pada jarum emas ini? Kenapa begitu bersih? Tidak ada sedikit pun abu hitam. Tuan Lu, apa yang sebenarnya ini buktikan? Itu berarti, saat bom meledak, Panglima sudah meninggal jauh sebelumnya. Panglima pertama diracun hingga mati. Pelaku untuk menutupi kebenaran, maka dia di bawah kursi meledakkan bom untuk menghancurkan mayat, memalsukan seolah-olah tewas di medan perang. Diracun lalu. Mayatnya diledakkan lagi. Penjahat macam apa yang begitu kejam dan bengis? Penjahat terkutuk. Panglima kami mati sangat tragis. Gumpalan darah Panglima menghitam, kulitnya benar-benar kaku. Cukup membuktikan waktu kematian adalah pukul 03.45 dini hari. Denyut nadi berhenti. Pukul 03.45 dini hari. Itu berarti tengah malam sekitar jam 3,4 pagi? Tidak mungkin. Laporan kematian di medan perang tertulis. Panglima pada tengah hari. Terkena peluru meriam musuh di garis depan. Meninggal di tengah malam. Bagaimana bisa di siang hari terkena bom di garis depan? Surat kematianmu ini ditulis bagaimana? Meninggal di tengah malam, terkena bom di siang hari. Apa Panglima bangkit dari kubur dan lari sendiri menangkap peluru meriam? Tunggu. Pukul 03.45 dini hari. Malam itu, Panglima sama sekali tidak di garis depan. Benar. Saya ingat hari itu malam hari Panglima kembali ke kota. Malam itu, ayah saya diundang oleh kepala staf dan menginap di kediaman kepala staf. Betul. Malam itu, Panglima memang ada di rumahku. Kau mengaku, kamulah yang membunuh ayahku? Omong kosong. Ziang, apa kau tidak punya otak? Aku mengundang Panglima kemari larut malam untuk membahas rahasia perang melawan bajak laut Jepang. Aku ingin membunuhnya. Bisa kulakukan di rumahku sendiri. Ya. Lalu bagaimana Panglima bisa keracunan di malam hari? Malam itu, Panglima hanya mengeluh pusing dan sesak dada. Aku dengan baik hati menyuruh Dr. Bai pergi ke sana, memeriksa dan memberi obat kepada Panglima. Siapa sangka? Zongzang, apa yang Tuan katakan? Malam itu jelas Tuan yang menyuruhku. Kau, bagus kau Bai. Aku sudah mengangkatmu menjadi dokter pribadiku. Ternyata kaulah mata-mata musuh yang disuap. Aku bukan, aku tidak. Obat itu jelas. Pasti kau menggunakan kesempatan memeriksa dan memberi obat kepada Panglima untuk menaruh rumput beracun ke dalam mangkuk obat Panglima. Tolong Tuan Muda, aku tidak bersalah. Aku hanya mengikuti perintah Zongzang. Ziang, kamu tadi juga dengar, si putih ini berkhianat. Sudah dibeli musuh Panglima besar.
pahlawan sepanjang hayat, akhirnya hancur di tangan pengkhianat ini. Hari ini, aku sebagai paman menggantikan ayahmu. Membersihkan pengkhianat, jelas-jelas takut, rahasianya terbongkar membunuh di depan umum untuk membungkam. Di ruang duka ini, siapa yang tidak tahu Dokter Putih adalah orangmu? Kurang ajar. Panglima baru meninggal. Kamu bahkan tidak lagi membedakan tua, muda, dan hormat. Aku adalah komandan tertinggi pasukan Lin. Wilayah kota Feng ini aku dan ayahmu lah yang di tengah hujan peluru merebutnya dengan taruhan nyawa. Jangan keterlaluan, Dokter Putih sudah tiada. Urusan ini selesai. Kalau kamu berani lagi sembarangan menuduh, itu sengaja memicu pertengkaran internal keluarga Lin. Semua saudara di sini melihat kamu, Lin Ziang, demi seorang dukun gila yang bicara ngawur, akan mengarahkan pistol ke saudara sehidup semati ayahmu. Dalam situasi penting ini, apakah kamu ingin pasukan Lin 100.000 prajurit karena kecurigaanmu yang tak beralasan kehilangan semangat juang, membuat saudara kita sendiri saling membunuh? Tuan Muda Komandan, benar, sekarang Panglima sudah tiada. Kita di dalam, janganlah sampai kacau. Ziang, kamu masih muda. Seluk-beluk mengatur pasukan sangat dalam. Kamu belum mampu berjaga di makam ayahmu dengan baik. Ayah anakmu tidak berguna. Panglima, bukalah matamu dan lihatlah. Orang-orang yang tidak punya hati nurani. Kamu mati-matian demi mereka. Bagaimana mereka memperlakukanmu? Rubah tua keparat. Dia benar-benar mengira kota Fengcheng ini miliknya sendiri. Gunian, di belakangnya masih berdiri begitu banyak saudara yang tidak tahu apa-apa, takut saudara-saudara saling bunuh, biar musuh diuntungkan. Dia pikir hari ini dia bisa keluar dari sini. Tuan Muda, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan pergi sendiri ke kantor kepala staf dan bunuh dia untuk membalaskan dendam ayahku. Tuan Muda, kami ikut denganmu. Tuan Muda, para saudara telah menunggu perkataan Anda ini, tentara keluarga Lin. Kita tidak pernah takut berperang. Hari ini, kepala staf membunuh di depan umum. Ini seperti duduk di leher kita, seenaknya. Saudara-saudara tidak bisa menerima penghinaan ini. Kalian tidak boleh pergi, Tuan Muda. Para saudara tidak bisa melihat Panglima mati begitu saja. Ya, Tuan Muda, kami lebih baik mati demi membalaskan dendam Panglima. Tidak ada yang boleh pergi. Ziang, ibu mohon padamu, letakkan pistolnya. Ibu, lepaskan aku. Ini adalah dendam pembunuhan ayah. Aku, Lin Ziang, jika bisa tahan ini, apakah aku masih manusia? Hari ini aku harus menguliti hidup-hidup. Orang itu, tidak. Ini berarti kau pergi mati. Kau tidak boleh pergi. Kalau begitu biarkan dia bebas. Biarkan aku melihatnya menginjak-injak ayahku semena-mena. Anakku, jika kau mati, bagaimana dengan ibu? Jika kau pergi, tentara keluarga Lin benar-benar bubar, saat itulah benar-benar memuaskan hati pencuri tua itu. Kau ingin membuat ayahmu marah sampai mati tidak tenang atau ingin memaksaku mati? Ibu, aku tidak rela. Ziang, berdiri. Kepala yang licik itu hari ini berani datang ke sini karena dia yakin kamu tidak berani mempertaruhkan seluruh Fengcheng dengan dia. Tuan Lu, apa maksudnya itu? Jika sekarang kamu tidak tahan dan membawa pasukan ke kantor kepala, dia akan segera dengan alasan menengahi datang dengan pasukan secara sah mengambil alih stempel militer keluarga Lin. Saat itu, kamu bukan anak berbakti yang membalas dendam, melainkan pemberontak yang mengacaukan Fengcheng. Dia sengaja memprovokasi saya untuk bertindak agar bisa mengambil alih pasukan keluarga Lin kami. Rubah tua ini pikirannya benar-benar busuk. Orang seperti kepala hanya mementingkan kekuasaan militer hari ini. Dia belum mendapatkan stempel besar, pasti akan menyiapkan tipu muslihat yang lebih keji. Ular berbisa yang menyelinap ke dalam celah pintu tidak akan melepaskan gigitannya sampai membunuh. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita hanya menunggu dia datang ke sini? Sepertinya sekarang, kepala mungkin sudah menjadi antek Jepang. Sekarang meski tahu dia adalah pembunuhnya beradu, kekuatan hanya akan saling menghancurkan. Ini tidak bisa, itu tidak bisa. Lalu langkah kita selanjutnya? Angkat peti Panglima. Angkat peti. Penyebab kematian Panglima belum diumumkan. Pelakunya juga belum dihukum. Pemakaman sekarang mungkin. Benar, Tuan Lu, jika Panglima sudah dimakamkan buktinya akan hilang, kan? Dengarkan saya besok pagi. Seluruh kota berkabung putih. Kita akan dengan megah dan meriah mengantarkan Panglima ke pemakaman. Saya mengerti, Ajudan. Siap. Sampaikan perintah saya.
Seluruh pasukan Lin berkabung. Besok pagi angkat peti Panglima untuk dimakamkan. Siap. Selesai. Semuanya selesai. Aku susah payah merancang ini selama ini. Akhirnya berhasil membunuh Dashwai yang menghalangi. Tak kusangka, semuanya hancur di tangan Lu Zeng, dukun itu. Tuan, Anda, minumlah dulu teh untuk menenangkan. Masalah ini belum sampai pada titik yang tak bisa diperbaiki. Kita masih punya ribuan saudara di tangan. Tenang, apaan? Kamu ngerti apaan? Aku untuk mendapatkan dukungan artileri Yamamoto. Di depannya aku sudah berjanji militer. Aku jamin hari ini, sebelum matahari terbenam, stempel keluarga Lin ku serahkan langsung ke tangannya. Sekarang bagaimana? Stempel Panglima tak dapat, Yamamoto pasti akan membunuhku sendiri. Lin Ziang hanya seorang anak muda, tak perlu ditakuti. Kuncinya tukang jahit mayat, caranya terlalu aneh. Tuan, sekarang ini, Lin Ziang pasti tak akan menyerahkan kekuasaan militer secara sukarela. Sebaiknya kita bicara jujur, lempar semua kotoran pada Lu Zeng. Biar Yamamoto tahu bukan kita yang gagal, tapi Lin Ziang mencari dukun untuk membantu. Tuan Yamamoto, kenapa Tuan datang sendiri? Cepat, ajudan. Beri Tuan teh. Tuan Kepala Staf, pasti stempel tentara Lin sudah didapatkan, kan? Tuan Yamamoto, Tuan, dengar penjelasan saya. Di tengah jalan ada sedikit kesalahan kecil. Kesalahan. Bajingan. Kesalahan bajingan. Tuan Yamamoto, dengarkan penjelasanku dari pihak keluarga Lin. Sampah yang tidak berguna. Aku memberimu senjata dan uang, dan ini balasanmu? Lin tua sudah mati. Seluruh keluarga Lin. Tinggal satu yang tidak punya wibawa, tuan muda kecil. Seorang tuan muda yang masih menyusu, kamu tidak bisa mengendalikannya. Orang tidak berguna sepertimu. Apa gunanya menyimpannya? Tuan Yamamoto, ampunilah aku. Sungguh, bukan aku yang tidak mampu. Ada kejadian besar di keluarga Lin. Kejadian? Lin Ziang telah mendatangkan tukang jahit mayat dari gerbang kegelapan 1000 tahun, bernama Lu Zeng. Tukang jahit mayat. Ya, Panglima diledakkan. Mayatnya hancur berkeping-keping. Anak itu hanya dengan beberapa jarum usang, berhasil menjahitnya dengan utuh. Belum selesai, dia langsung dari dalam darah dan tulang. Di depan umum menemukan bahwa Panglima setelah diracun kebenaran ledakan itu. Kalau bukan aku menjadikan Dr. Bai sebagai kambing hitam dan menggunakan identitas untuk menekannya, aku bisa kabur kembali. Aku tidak akan bisa bertemu Tuan Yamamoto. Sekarang Lin Ziang tahu bahwa akulah yang meracuni. Mereka pasti akan mencari cara untuk membunuhku. Mohon Tuan, selamatkan aku. Tuan Yamamoto, kau tidak tahu, jika bukan karena orang yang bernama Lu Zeng, tukang jahit mayat itu, sudah kudapatkan kekuasaan militer Lin Jiandong. Menjahit mayat keterampilan rendahan seperti ini trik murahan, hanya bisa menipu kalian para pengecut orang Cina. Di hadapan kami, itu hanyalah pertunjukan tipu-tipu anak kecil. Ilmu rahasia sejati, itu hanya milik kami keajaiban sekolah 9 krisan. Dia Lu Zeng, tukang jahit mayat busuk, meskipun dia punya kemampuan luar biasa, apakah bisa lebih hebat dari ilmu pembunuhan sekolah 9 krisan lebih hebat? Ya. Kehebatan militer Yamamoto. Apalagi, sekolah 9 krisan seperti dewa turun ke dunia. Diam, pendekar paling top sekolah 9 krisan. Nona Chio sekarang sedang bertamu di rumahku. Dia hanya perlu menggerakkan jari kelingkingnya. Sudah bisa membuat tukang jahit mayat itu sendiri menusukkan jarum ke dalam ubun-ubunnya. Di pihak pasukan Lin, apa perkembangan sekarang? Tuan Yamamoto, menurut laporan mata-mata anak muda Lin Ziang sudah mengeluarkan 3 perintah, menyatakan besok pagi akan dimakam keluarga. Lin mengadakan pemakaman untuk Panglima seluruh kota akan berkabung, buat keributan besar. Pemakaman besok adalah kesempatan terakhir kita. Kita harus memaksa Lin Ziang menyerahkan stempel Panglima dengan patuh tapi area makam itu sarang pasukan Lin. Di dalamnya penuh dengan pengawal dan mata-mata mereka. Bahkan burung di hutan itu mungkin semuanya bermarga Lin. Jika kita menyerang dengan pasukan, mungkin kita tidak akan untung dan akan merusak reputasi militer Yamamoto. Siapa bilang kita akan angkat senjata untuk menyerang? Itu tidak pintar. Kemarilah.
Mengangkat jenazah. Panglima, waktu perang pertahanan dulu, Anda tidak menganggap kami beban. Anda meninggalkan beras terakhir untuk kami yang terluka. Hari ini Anda pergi, saya datang untuk bersujud kepada Anda. Panglima yang menyelamatkanmu. Dari tumpukan mayat. Tuhan buta, kenapa tidak mencabut nyawa para bajingan itu? Ayah, rakyat yang Anda lindungi seumur hidup, hari ini saya bersujud untuk mewakili Anda. Para tetua dan warga Feng Cheng, saya Lin Ziang hari ini di depan altar arwah ayah saya, bersumpah di hadapan Feng Cheng, selama masih ada satu prajurit dari pasukan Lin yang hidup, langit Feng Cheng tidak akan runtuh. Saya Lin Ziang akan mewarisi wasiat Panglima Ayah, memimpin pasukan Lin bertempur mati-matian melawan Jepang. Melindungi rumah dan negara, bertempur sampai titik darah penghabisan. Kepalaku, kenapa berat sekali? Jangan sembarangan, jangan lepas. Waspada semua. Waduh, ini racun. Dasar pengkhianat, kamu masih berani datang? Makam ayahku, kamu tidak takut disambar petir? Lin Ziang, hemat bicaramu. Aku datang hari ini. Bukan untuk menghabiskan waktu di sini berdebat. Wajahku. Bagus, jurus daun kering, memetik bunga. Nona Chio, kamu yakin? Tidak perlu dikhawatirkan. Aura jahat yang kuat sekali. Bajingan, jangan pura-pura. Kalau mengganggu urusan penting, aku akan menguliti kamu. Siap. Saudara-saudara, Xiao Shuai, tenangkan amarah kalian. Tuan Yang Mulia Yamamoto datang hari ini dengan niat tulus khusus untuk negosiasi damai. Rakyat Feng Cheng ingin hidup tenteram, bergantung padanya untuk melindungi kita. Membawa musuh besar, pasukan Lin berunding soal perdamaian di atas makam ayahku. Kau benar-benar buta hati, siapa leluhurmu saja, kau lupa. Xiao Shuai Lin yang terlalu pemarah. Umurnya pendek. Perkenalkan, dia berasal dari pasukan Yamamoto saya, yang paling terhormat ahli puncak dari aliran Kikuichi. Nona Kikuichi Chio. Ini yang kalian sebut tempat Feng Shui yang baik. Menurutku, hanya tempat pembuangan sampah busuk. Di atas makam orang Cina, hanya bunga kekaisaran yang layak berakar. Nona Chio, hebat. Begitu bunga kekaisaran mekar Jenderal Lin, di alam baka pasti merasa puas. Kau, apa yang kau lakukan? Berani di depan Nona Chio main trik kotor seperti ini, aku akan membunuhmu. Tuan Yamamoto, tenangkan amarahmu. Orang bernama Lu ini hanya bisa bermain sulap, jangan dianggap serius. Diam Tuan Muda Lin, karena kalian pikir tukang jahit mayat ini punya kemampuan. Kalau begitu kita bertaruh, biarkan orang yang kau undang Tuan Lu ini bertanding sihir dengan Nona Chio. Jika Chio menang, stempel Panglima dan kota Feng Cheng semuanya menjadi milikku. Kau juga harus setia pada kami. Siapa kau? Jika kau menolak, aku akan segera menyuruh orang-orang yang bersembunyi menembak. Nanti warga di gunung ini dan mayat ayahmu semuanya akan penuh lubang peluru. Kau pilih yang mana? Mengambil barang orang lain sebagai taruhan? Memang benar kalian gaya yang biasa. Menggunakan barang orang lain sebagai taruhan. Ternyata memang kalian gaya kalian yang biasa, Lu Zeng. Jangan tidak tahu diri. Aku terima tantangannya. Tapi kalau mau bertaruh, taruhannya harus setara.
Kalau aku kalah, kota ini untukmu. Tapi kalau dia kalah, aku akan mengambil kedua tangannya. Sedangkan Tuan Kepala Nyawamu Markas Panglima juga akan mengambilnya. Lu, kamu gila, Tuan Yamamoto. Jangan dengar omongannya. Dia ini benar-benar gila. Kalau begitu aku harap semoga beruntung, Tuan Lu. Mau tanganku? Lihat saja apakah kau punya nyawa untuk mengambilnya. Aku akan membuatmu berlutut di kakiku dan memohon 3 kali. Di dalam formasi pembunuh bayangan 9 krisan, tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 3 detik. Tukang jahit mayat, aku sakit sekali. Kau menjahit kulitku dengan rapi. Bisakah kau mengembalikan nyawaku? Kembalikan nyawaku. Kembalikan kota Fengcheng. Kalian para orang hidup yang makan daging manusia, kenapa harus kami membusuk di sini? Lu Zeng, jangan melawan. Mereka semua adalah yang dulu prajurit yang dibawa Jenderal Lin. Mereka tidak bisa kembali. Jarum ini bisa menjahit mulut 3 orang. Bisakah menjahit arwah-arwah yang memenuhi langit? Diam. Kau wanita iblis, menggunakan dendam 3 orang sebagai pemicu tidak takut memperpendek usia seluruh keluargamu? Memperpendek usia. Di depan ilmu aliran 9 krisan kami, ilmu rahasia kalian yang disebut-sebut itu hanyalah lelucon. Lu Zeng, lihat kakimu. Tangan-tangan itu menunggu menarikmu ke neraka. Dia sudah habis. Lihat cepat. Tuan Lu, Lu Zeng, tadi kau ingin memotong lidahku, keberanianmu itu mana? Tuan Direktur, lihat anak ini tangannya gemetar seperti itu. Apa? Tukang jahit mayat 1000 tahun? Dia hanyalah orang yang tidak pernah melihat dunia, seorang dukun. Nona Cio tinggal lambaikan tangan, dia harus berlutut dan memanggil kita aleluhur. Nona Cio kirim dia menemani Pak Lin tua. hati-hati, Tuan Lu. Cuma ini triknya? Memang tidak pantas. Formasi cahaya mengelabui hati, tapi lupa benang bisa menarik kesialan. Wanita, gurumu tidak mengajarimu kalau pemain bayangan paling takut melihat darah? Diam. Kamu benar-benar mengira ini kemampuanku? Lu Zeng, jangan sombong. Jika Nona Cio benar-benar serius, semua orang di kuburan ini akan jadi pengiring kuburanmu. Lepaskan. Kau ini, wanita siluman Jepang? Tuan Lu. Paku tembus tulang bisa merusak tubuh jenderal, tidak bisa dimakamkan, dan tali rami berdarah juga bisa membuat Lin Xiang seketika hancur jiwa raga. Jarummu masih bisa menyelamatkannya? Tuan Lu, mundurlah. Kita tidak akan menerobos formasi jahat ini. Aku akan menghancurkannya dengan meriam. Tuan muda, tenanglah. Tuan Lu telah mencurahkan seluruh jiwanya ke dalam formasi itu. Jika kau menembak sekarang, dia bahkan tidak akan meninggalkan jenazah utuh. Tuan Yamamoto, lihatlah. Orang bernama Lu ini, anak muda itu berdarah. Dia hampir tidak tahan lagi. Aku pikir dia sangat hebat. Ternyata hanya mulut besar. Benar sekali. Masih sombong. Penyambung mayat 1000 tahun? Aku lihat dia akan segera diubah menjadi mayat asli oleh Nona Cio.
Bahkan peti mati titis pun tidak perlu. Tutup mata, cari hidup, 3 jalan akan muncul. Penyambung mayat. Di antara ribuan cahaya dan bayangan ini, bahkan kau tidak akan bisa melihat bagaimana kau mati, tidak akan bisa melihat. Terimalah kematian dengan patuh. Menutup mata tidak berguna, hanya ada satu jalan menuju kematian. Ini adalah 7 bintang pengikat jiwa. Kau tidak akan menemukan titik api. Setelah darahmu habis, anak muda keluarga Lin sudah mati. Aku lihat kau pakai apa untuk menghancurkan rencanaku. Pergilah mati. Pak Lu cepat mengelak. Mengelak. Belum ada seorang pun yang bisa menghindar dari pisau terbang Jiujuku. Ketepatannya lumayan. Tapi tenaganya, seperti orang belum makan. Ini tidak mungkin. Wajahku. Hanya dengan kemampuan kecil seperti ini, berani kamu pertontonkan? Pisau racun mematikanku, bagaimana bisa kamu jepit dengan 2 jari? Pisau racun mematikan? Kalau begitu biar ku perlihatkan padamu apa yang sebenarnya disebut pisau racun mematikan. Tidak mungkin. Aku, aliran Jiuju, tidak akan pernah kalah olehmu, orang yang pura-pura sakti. Lu Zeng. Aku akan mati bersamamu. Lu Zeng. Ini kamu yang memaksaku. Hari ini, jika aku tidak mengulitimu, aku sumpah bukan manusia. Ini adalah Orang bermarga Lu, ini adalah aliran 9 krisan. Formasi pembunuh tingkat tertinggi, kamu harus merasa terhormat. Tuan Yamamoto, formasi ini terdengar menakutkan. Apa sebenarnya keistimewaannya? Tolong tunjukkan kepada kami. Begitu formasi ini aktif dalam radius 3 langkah dari pusat formasi. Baik manusia maupun hantu, asalkan ada makhluk hidup yang bernapas, pembuluh jantung akan putus seketika mati, dengan darah mengalir dari 7 lubang tukang jahit mayat ini. Hari ini, meskipun punya sayap akan berubah menjadi genangan darah. Lu Zeng, membuatmu sombong tadi. Membuatmu memotong bajuku, menggores pinggangku. Kali ini, kau bertemu dengan leluhur hidup kan? Setelah kau mati, aku pasti akan memotong-motong mayatmu dan memberikannya ke anjing. Berani menyentuh sehelai rambut Tuan Lu hari ini, aku akan menembak kalian semua, saudara-saudara. Bersiap menembak. Ziang letakkan senjatanya. Tuan Lu, orang-orang jahat ini mau membunuhmu? Terserah, kita lawan mereka mati bersama. Letakkan. Tuan Lu hati-hati. Tidak bisa, dia sekarat. Tuan Lu, ada apa dengan Anda? Ajudan bawa orang, cepat, bawa, Tuan Lu, keluar. Lin Ziang, hemat tenagamu, Silu, terkena formasi pembunuh Nona Chio, bahkan Dewa Agung, juga akan terluka parah. Tidak lama lagi, dia akan putus pembuluh jantung berdarah dari 7 lubang, lalu tubuhnya meledak dan mati. Tukang jahit mayat juga tidak lebih baik.
Bagaimana mungkin kau tidak apa-apa? 9 koin darah menutup gerbang hidupmu, kenapa kau tidak berdarah dari 7 lubang? Sudah, berpura-pura keracunan dan hampir mati. Itu benar-benar melelahkan, Pak Ketua. Pertunjukan saya tadi cukup serius, kan? Kau itu manusia atau setan? 9 koin tembaga rusak ingin menutup gerbang hidupku. Apakah kalian salah paham tentang Feng Shui? Yang disebut aliran 9 krisan, itu cuma mencuri sedikit pengetahuan tingkat bawah dari ilmu Feng Shui. Benarkah kau mengira dengan beberapa lembar kertas bekas sebagai kitab suci, kau bisa berbuat sesuka hati? Hari ini, leluhur akan bermurah hati mengajari kalian. Apa itu sebenarnya? Kembalinya segala kejahatan, hancur. Uang keberuntunganku jiwa 9 krisanku. Ini tidak mungkin, apa yang sebenarnya kau lakukan? Keberuntungan curian ilmu hitam yang dipelihara dengan darah Nona Chio. Rasa dari hasil usahamu sendiri. Enakkah? Tuan Lu Perkasa, Hancur. Begini saja. Satu tendangan sudah menghancurkannya, Tuan Yamamoto. Bukankah kau bilang ini formasi pembunuh yang mematikan? Chio. Apakah kau setimpal dengan kepercayaanku? Wajah pasukan Yamamoto kau telah mempermalukan semuanya. Tuan Lu serangan yang bagus. Saudara-saudara, pegang senjata kalian dengan mantap, siapapun yang bergerak tembak mati langsung. Tuan Muda Perkasa, Yamamoto. Kita menang taruhannya. Tinggalkan orangnya. Kau bisa pergi sekarang. Tuan Yamamoto. Tidak, jangan. Mereka akan mencabik-cabikku. Taruhan. Taruhan apa? Awalnya, aku hanya ingin memanfaatkan Chio untuk mendapatkan kendali atas pasukan Lin. Karena cara halus tidak berhasil, aku harus pakai cara keras Lin Xiang. Serahkan segel Panglima, dan kubiarkan kau hidup. Tuan Yamamoto, tembak mereka semua. Jangan tinggalkan satupun saksi hidup. Tanpa halangan dari pasukan Lin, rencana besar Anda akan berhasil. Kawan-kawan lawan mereka habis-habisan tembak. Tembak. Tanganku lenganku, kenapa mati rasa? Apa yang kau lakukan padaku? Jangan bergerak, kulit Yamamoto tipis. Kalau tanganku gemetar sedikit, jarum akan meleset, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Dengar kalian semua, yang tidak ingin Yamamoto kenapa-kenapa, turunkan semua senjata kalian. Kau sebenarnya mau apa? Kau minta berapa? Aku berikan apa saja. Minta harga? Saat kalian membantai rakyat tak berdosa, kenapa tidak berpikir untuk membiarkan mereka minta harga agar dilepaskan? Sekarang kau bicara soal harga denganku? Terlambat? Tunggu. Kalian tidak bisa membunuhku. Kalau aku mati, rakyat yang terkena jurus maut ini tidak akan bisa diselamatkan lagi. Apa? Kok bisa begitu? Mustahil. Chio menggunakan teknik rahasia pembunuhan. Mereka sudah pingsan. Mana mungkin cepat bangun. Kau itu manusia atau hantu? Sejak masuk ke kebun ini, aku sudah mencium angin yang baunya tidak beres. Saat melihat kalian satu persatu pingsan, aku sudah yakin di kebun ini sudah ditaburi obat bius. Jadi kamu sudah tahu Chio memakai racun, lalu sengaja pura-pura kalah oleh Chio, tapi sebenarnya untuk memberikan penawar kepada orang-orang rendahan ini. Yamamoto, kau tidak bodoh, cepat juga menebaknya. Atau kau pikir 3.000 pasukan keluargaku hanya makan gaji buta?
Tuan Lu bilang padaku, saat ada gas beracun di kebun, aku suruh anak buah menyimpan penawarnya di mulut. Selagi kalian di sana melakukan ritual, orang kami sudah memberikan penawar satu persatu ke mulut rakyat. Kalian Kalian ini keluarga Zi yang licik. Cukup bicara. Ayo berangkat. benar-benar terlalu mudah bagi bajingan itu. Silu itu benar-benar bukan manusia. Aku harus pergi sebelum mereka sadar cepat lari. Tuan Kepala, Panglima belum dimakamkan. Anda mau buru-buru kemana untuk melaporkan kabar gembira? Lu, Dewa Lu, leluhur, mohon kasihanilah aku, anggap aku seperti kentut dan lepaskan aku. Semua itu karena aku diracun obat bius oleh orang Jepang. Pikiranku kacau baru melakukan kesalahan itu. Aku masih punya ibu berusia 80 tahun dan anak-anak yang menanti susu. Komandan, bohonganmu ini tidak bagus sama sekali. Ibu berusia 80 tahun lalu, sudah kamu buat dia mati karena marah. Beberapa selir di rumah setiap hari berharap kamu mati biar bisa bagi harta warisan. Aku akan menangani kamu sekarang untuk menenangkan arwah ayahku di surga. Jangan-jangan, Ziang, ada apa-apa kita bicara baik-baik. Baik, tunggu saja aku menguliti kulitmu dulu. Lu, Tuan tolong aku. Aku benar-benar tertipu orang. Menolongmu bukan tidak mungkin, tapi kamu harus di depan altar Panglima bicara baik-baik. Dulu kamu bagaimana bekerja sama dengan orang Jepang? Dan bagaimana memberi Panglima racun? Aku bicara. Dulu meracuni semua ulah Dr. Bai. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Begitu jarumku masuk, kamu akan lebih baik mati daripada hidup. Cepat bicara. Itu Yamamoto. Yamamoto bilang, Panglima terlalu tinggi wibawanya. Kalau orang tahu dia meninggal karena diracun oleh pengkhianat, Feng Cheng pasti akan kacau. Jadi mereka paksa aku dulu pakai Racun herba pemutus jiwa untuk meracuni Panglima. Setelah Panglima masuk camp, baru cari orang untuk menanam bom di camp. Aku bunuh kamu bajingan ini. Pengkhianat. Demi menjadi pejabat, dia menjual leluhurnya sendiri, Dasan, orang yang tidak punya hati nurani. Kembalikan nyawa Panglima, berikan keadilan bagi rakyat Feng Cheng. Lin Xiaoshuai, tembak. Tembak pengkhianat negara ini. Ziang, dengar, kata Paman. Aku dulu seperti kehilangan akal. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Ziang, ingatlah bahwa keluarga kita pernah seperti saudara. Ampunilah aku. Saudara seperjuangan, kau memberi ayahku, Panglima, racun saat itu. Apakah kau ingat persaudaraan kita? Kau membawa orang Jepang masuk ke Feng Cheng. Apakah kau ingat persaudaraan kita? Sampaikan perintahku, orang-orang ini semua dimasukkan ke penjara San, jaga dengan ketat. Besok siang tepat, undang semua warga kota datang ke Benteng Utara. Aku akan menggunakan darah para pengkhianat ini untuk menghormati arwah Panglima, untuk menghormati Feng Cheng kita, dan langit rakyatnya. Akhirnya, Tuhan melihat. Akhirnya tiba saat untuk membuat para bajingan ini membayar hutang darah. Tibalah hari ini. Nanti, Zongzang yang jahat itu, begitu naik panggung, aku pasti akan memukul kepalanya. Hutang darah harus dibayar. Bawa Zongzang ke panggung. Ziang, para sesepuh dan warga sekalian, dengarkan saya sebentar. Meskipun seumur hidup saya agak serakah, tapi saya ingin memberi kalian semua jalan untuk hidup. Jika saya tidak membawa orang Jepang masuk, mereka akan membantai kota ini. Saya mengorbankan nama baik saya sendiri untuk menyelamatkan nyawa Feng Cheng. Kenapa kalian tidak mengerti niat baik saya? Siapa yang jadi pejabat tidak untuk cari uang? Aku,
Setidaknya masih membuat kalian semua tetap hidup. Cari jalan hidup. Kamu meracuni Dashuai itu mencari jalan hidup? Kamu mengirim tentara merampas ransum rakyat itu mencari jalan hidup? Atau kamu menjual peta pertahanan Feng Cheng kepada orang Jepang itu mencari jalan hidup? Di hadapan para leluhur keluarga Lin di atas, di bawah, puluhan ribu arwah wangsan yang teraniaya, kamu yang hidup dari belas kasihan banyak orang, lalu, memecahkan mangkuk mereka, orang jahat. Tidak berhak berbicara tentang jalan hidup dengan Feng Cheng, yang kamu sebut jalan hidup itu adalah mengambil nyawa jutaan orang untuk menukar dengan topi merah untukmu. Ziang, paman menyembunyikan emas untukmu di sumur kering di halaman belakang. Ampuni aku. Semuanya kuberikan padamu. Waktunya telah tiba. Tidak. Tembakan ini untuk ayahku. Kamu sebagai bawahan, tapi bersekongkol dengan musuh luar meracuni dan membunuh tuan. Hati nuranimu sudah dimakan anjing liar dan dikoyak. Bunuh dia. Tembakan ini untuk ratusan orang yang oleh kalian dirampok hingga hancur berantakan. Akhirnya, mati kedinginan di pinggir jalan ditembakkan. Bagus, tembak dia. Tembakan ketiga ini. Kamu makan beras dari Feng Cheng tapi menjual nyawa Feng Cheng. Kalian penjahat ini pantas disebut manusia? Seluruh warga kota, dengarkan perintah. Hari ini kita menegakkan keadilan dunia. Bagus tembakan. Akhirnya kau dapat balasan. Tuan Lu, setelah pertempuran ini baru aku mengerti apa itu cara yang benar-benar luar biasa. Jarum Anda, formasi itu sangat ajaib. Bisakah aku ikut? Aku ingin belajar ilmu dari Anda. Meski hanya sedikit cukup untukku menjaga wilayah Feng Cheng ini. Belajar ilmu? Ziang, pikiranmu itu agak berbahaya. Aku setiap hari bergaul dengan 3 orang. Badanku penuh bau busuk yang tak hilang. Kamu kan bakal jadi Panglima Feng Cheng, harus punya aura kebenaran. Belajar hal-hal ini dariku, hal-hal seram untuk apa? Tapi kemampuan Anda, bagaikan dewa turun ke dunia. Aku sendiri melihat paku tembus tulang. Dewa apaan? Terus terang itu cuma trik murahan tipu-tipu dunia persilatan cari makan saja, untuk membunuh musuh lebih baik senapan cepat di tanganmu. 1 peluru saja, entah itu manusia atau setan pasti jadi bolong. Lagi pula aliran kami mementingkan jodoh. Aku lihat wajahmu. Penuh keadilan. Cocok jadi pejabat yang membasmi kejahatan, melindungi negara dan rakyat. Tuan Lu, ini tanda terima kasih dari Tuan Muda. Ziang, aku terima niat baikmu. Kita sudah sepakat. Ini adalah jodohku dengan ayahmu, sekarang sudah lunas. Kedepan, jika ada pekerjaan tambal sulam aku bisa pertimbangkan dengan harga bagus lagi. Anda benar-benar tidak berubah. Pintu gerbang Feng Cheng selalu terbuka untuk Tuan Lu. Pasukan keluarga Lin, dengarkan perintah. Hari ini, aku, Lin Ziang, di sini bersumpah darah. Mulai sekarang, aku akan melindungi rakyat Feng Cheng, dan mempertahankan wilayah Feng Cheng. Selama masih ada napas, aku tidak akan membiarkan musuh asing menginjakkan kaki ke Feng Cheng. Kami bersumpah setia mengikuti Tuan Muda, melindungi rakyat, dan mempertahankan Feng Cheng. Tuan Lu. Tuan Lu, apa Tuan benar-benar akan pergi? Kediaman Panglima di Feng Cheng selalu menyediakan tempat duduk utama untuk Tuan. Cukup dengan 1 kata dari Tuan, Feng Cheng siap diperintah kapan saja. Ziang, dunia ini sudah terlalu rusak, penuh lubang di mana-mana. Kamu harus menjaga kotamu. Aku akan menempuh jalan persilatanku.
Penjahit mayat di seluruh dunia, menjaga kedamaian dunia. Xiang, kita akan bertemu lagi di suatu tempat. Jaga dirimu.